Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan properti yang di-request oleh teman-teman kita. Ketiga perusahaan ini benar-benar bergerak di bidang properti ya, karena seperti video ini akan membahas perusahaan-perusahaan properti. Saya sudah urutkan dari urutan pertama, kedua, sampai yang ketiga. Seperti yang teman-teman lihat, posisi pertama diduduki oleh saham BES, disusul oleh saudaranya, saudaranya yakni adalah Asri. Lalu yang terakhir ada MDLN. Bagaimana profil dari ketiga perusahaan ini? Seperti biasa, saya akan bahas dari yang terbawah terlebih dahulu. Posisi terakhir, bagaimana fundamentalnya? Ya, sebenarnya ketiga perusahaan ini cukup oke ya menurut saya ya. Fundamentalnya oke, oke apa? Kita mulai dari MDLN terlebih dahulu. Modern Land Realty Tbk dengan kode emiten MDLN dan kita panggil MDLN. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Jadi ini dalam bahasa Inggris, kita ubah ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di translate. Dan ini dia. Didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu sebagai bisnis properti di Indonesia. Selama beberapa dekade telah membuktikan dedikasi dan partisipasinya dalam mengembangkan properti terbaik di tanah air, khususnya di Jabodetabek. Sesuai dengan meningkatnya kesadaran hijau dan standar kualitas, hal ini bisnis inti perusahaan adalah pengembangan real estate, pengoperasian lapangan golf dan country club, kontraktor umum dan perdagangan ya. Dengan salah satu proyek perseroan yang menonjol adalah Kota Modern di Kota Tangerang yang mewujudkan nilai-nilai tersebut di atas. Sebagai proyek pertama perseroan merupakan pionir dalam konsep township. Pengembang lain menjadi pengikut dalam mengadaptasi konsep township ini. Cukup membanggakan ya. Ini proyek mereka, kita bisa lihat di sini proyek kita. Ini dia, Kota Modern. Lalu prospeknya bagaimana Modern Land ini? Ya, bergerak di bidang properti bagi saya sih cukup beresiko ya. Karena harus benar-benar ikut ekonomi. Kalau ekonominya itu lagi lesu, maka prospek properti juga lesu. Ya, jadi cukup beresiko. Sangat mengikuti ekonomi kita. Jadi ya cukup berisiko bagi saya untuk prospeknya ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Honoris Corporindo Pratama. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Yuk langsung aja kita cek fundamental daripada posisi terakhir video kali ini. Dan inilah dia. Dari pemegang sahamnya ada Honoris Corporindo Pratama sebesar 18%, lalu porsi masyarakatnya 45%. Yap, masih aman lah ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya di bagian RT Business juga udah update sampai kuartal pertama. Jadi langsung aja kita banding-bandingkan di bagian net profitnya dulu. Untuk mata uang pelaporannya itu memakai rupiah dalam pembulatan satuan. Jadi langsung aja kita baca, nggak perlu dikali-kali lagi. Laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas ide itu 51 miliar rupiah. Cukup akurat ya, di RT Business juga sama. Dengan menghasilkan PR-nya 6,68 kali. Ini cukup bagus. Lalu liquidity-nya bagaimana? Juga bagus. Kurang rasionya 103% ya. Untuk memenuhi kriteria saya, kita coba lihat aset lancarnya di sebelah sini ya. Aset lancarnya 3,3 triliun dengan liabilitas jangka pendek 3,2 triliun. Beda tipis banget, tapi masih lebih gede aset lancar. Bagus ya. Lalu untuk turnover hari ini 9,24 miliar rupiah. Jadi MDLN ini memenuhi kriteria standar saya sih. Belum sampai watchlist premium. Lalu bagaimana dengan dua saingannya yang ada di atas ya? Kita akan langsung lihat ya apakah masuk watchlist premium, tapi kok nggak ada di dalam watchlist premium. Kita coba bahas sama-sama ya. Kita masuk ke pembahasan kedua, yakni saham Asri. Di posisi kedua kita ada Alam Sutra Realty Tbk dengan kode emiten ASRI atau kita panggil Asri. Ini memiliki hubungan yang bisa dibilang hubungan darah lah ya dengan posisi pertama kita. Jadi ini kayak wow, diborong semua sama saudara ini. Kita akan bahas dari sejarahnya terlebih dahulu tentang mereka. Mereka ini didirikan tahun 94 ya. Jadi masih baru-baru juga perusahaan ini. Kita bisa lihat di sini perjalanan sebagai perusahaan pengembang terdepan di Indonesia diawali dengan pembangunan proyek pertama ya di kawasan terpadu bernama Alam Sutra pada tahun 94. Kawasan ini berada di lahan seluas lebih dari 800 hektar di wilayah Serpong.
Tangerang hingga akhir tahun 2016 di kawasan Alam Sutera telah meluncurkan 37 klaster perumahan dan 2 apartemen. Setiap klaster terdiri dari 150 sampai 300 unit rumah perbelanjaan yang dapat menghadirkan kenyamanan hidup. Tahun 2009 perusahaan meluncurkan Access Store Alam Sutera di KM 15,4 Tol Jakarta Merak yang semakin mempermudah masyarakat untuk mencapai kawasan Alam Sutera. Ya, seiring kesuksesan Alam Sutera, perusahaan kemudian mengembangkan proyek kota mandiri Suferna Sutra yang berlokasi di Pasar Kemis Tangerang yang mempunyai izin pengembangan seluas 2.600 hektar. Proyek ini semakin mengukuhkan keunggulan model bisnis perusahaan dalam menyediakan hunian terpadu untuk memberikan kehidupan yang berkualitas pada konsumen. Sampai 2016 di dalam kota mandiri tersebut, perusahaan telah menyelesaikan proyek pengembangan supercluster Sufarna Padi serta sedang mengembangkan supercluster Sufarna Padma dan Sufarna Sari. Sangat produktif perusahaan yang satu ini ya, nggak heran bisa mencapai posisi kedua. Perusahaan pun makin mengembangkan jajaran lini usaha bisnisnya. Tidak hanya perumahan yang rented house ya, namun juga kawasan komersial, apartemen, gedung perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi. Sampai pada tahun 2016 telah menyelesaikan gedung perkantoran The Prominence dan apartemen Paddington Heights yang terletak di kota mandiri Alam Sutera. Perusahaan juga sedang mengembangkan proyek di Cikokol yaitu kota Ayodhya, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Jet Tower, Coral Tower, Sienna Tower, dan Indigo Tower. Proyek yang terletak di pusat bisnis Jakarta adalah proyek gedung perkantoran The Tower yang telah diselesaikan pada tahun 2016. Sementara itu proyek di kawasan Ungasan, Bali yang akan menjadi ikon dan kebanggaan Indonesia adalah Taman Garuda Wisnu Kencana (GWK). Ya, untuk proyek mereka kita lihat sekilas lah. Punya banyak banget. Ini untuk semuanya. Ada Tangerang New City, Sufarna Sutra, GWK juga ada. Jadi untuk prospek properti bagaimana? Seperti biasa, masih berisiko bagi saya. Untuk pemegang sahamnya ada Manunggal Prime Development, saudara daripada Best juga. Coba lihat di sini sih aman-aman aja ya. Baik, jadi nggak ada kasus hukum yang memberatkan. Jadi gitu aja sih. Kita langsung pindah ke laporan fundamentalnya yang saya sudah download dari website mereka ya. IDX nggak bisa download untuk sekarang karena tiba-tiba websitenya error down. Jadi saya download langsung di websitenya dan cukup lumayan ada update sampai kuartal pertama tahun 2022. RT Bisnis juga sama. Jadi langsung aja kita pindah ke sana. Ini dia, di posisi kedua ada Asri. Untuk pemegang saham, Manunggal Prime Development memegang sebesar 18%. Lalu porsi masyarakatnya cukup gede sih. Porsi masyarakatnya sebesar 54%. Ini salah satu nilai minus bagi Asri sih. Yap, lalu selanjutnya kita lihat untuk laporan keuangannya itu udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Kita coba lihat ke bawah. Ya, untuk net profitnya 136 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Untuk laporannya ini dia. Ini dalam bentuk dalam ribuan rupiah, jadi perlu kita kalikan 1000 kali. Kita masuk ke laporan 6 miliar rupiah. Itu berarti di RT Bisnis cukup akurat ya, bagus. Untuk PR-nya 6,28 kali, ini lebih baik daripada yang tadi sih. Yang saingan ketiga kita ya, beda dikit sih, nggak terlalu banyak. Jadi ya tetap bisa bersaing ketat lah dengan posisi kedua dan ketiga. Cuma untuk dari sisi liquidity-nya, kurang asuhnya ternyata cuma 83%. Ini tidak saya lihat tadi ya. Mungkin kita coba cek kali di sisi liabilitas jangka pendek dengan hutang dengan aset lancarnya. Jumlah aset lancarnya 3,1 triliun. Untuk hutang jangka pendeknya 3,8 triliun. Ternyata lebih besar. Jadi otomatis Asri ini saya tempatkan di posisi ketiga ya. Jadi untuk posisi kedua tadi kita sudah lihat ada yang bidang properti MDLN. Dia naik ke posisi kedua karena Asri ini ternyata ada banyak kekurangan.
Lalu selanjutnya di sisi turnover, kita coba lihat di sini 5,66 miliar rupiah. Ini bagus. Cuman Asri ini punya banyak kekurangan. Dari sisi liquidity nggak sehat, lalu pemegang saham publiknya juga terlalu gede. Dan untuk Asri ini jatuh ya, menjadi posisi terakhir dan tidak masuk ke dalam daftar investasi bagi saya. MDLN malah lebih oke ternyata. Jadi gitu aja untuk Asri ini nggak bisa masuk ke dalam daftar investasi ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke saudaranya yang menduduki posisi pertama, yakni adalah BES. Kita coba lihat pembahasan daripada saudaranya itu. Dan ini dia juara satu kita, Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan kode emiten BEST atau kita panggil aja BES. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Juara satu kita yang satu ini di sebelah sini. Baik, ini dia. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk atau BEFA adalah pengembang dan operator terkemuka untuk kawasan industri kelas dunia di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus, bentar lagi ulang tahun nih, tahun 1989 sebagai salah satu pengembang dan manajemen perusahaan di kawasan industri pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, produk andalan BEFA adalah kota industri MN2100 yang berlokasi di Jabodetabek, memiliki reputasi sebagai pusat riset, inovasi, dan manufaktur mutakhir bagi perusahaan-perusahaan domestik dan internasional terkemuka. Dan pada tanggal 10 April 2012 melakukan IPO dengan kode emiten BEST. Nah, ini adalah salah satu produk mereka, MM2100. Produk andalan BEFA adalah pusat inovasi, manufaktur, dan riset. Rumah bagi perusahaan-perusahaan berwawasan global. Nilai lebihnya itu dijual lahan luas untuk industri, bangunan pabrik standar, gudang atau pusat logistik, dan lokasi yang strategis, dan infrastruktur yang dapat diandalkan ya, listrik yang terjamin dipasok oleh perusahaan listrik swasta PT Cikarang Listrindo atau dengan kode emiten POWR ya, dikontrol oleh afiliasi BEFA. Pasokan air juga ada, pengolahan air limbah, komunikasi, gas, alam juga ya. Fasilitas penunjang juga banyak banget. Dan ini adalah tenan mereka. Ada banyak banget ya, mobil-mobilan, makanan, logistik, warehouse, equipment and machinery, IT and elektronik juga ada, others juga ada. Lengkap. Jadi untuk prospeknya ini bagaimana ya? Sebenarnya bidang properti ini sih seharusnya berisiko. Tapi bidang yang ditekuni oleh BES ini kan latarkan di bidang industri, jadi harusnya lebih aman. Jadi saya kasih standar lah untuk prospeknya. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Argo Manunggal. Kalau kita baca di sini ada berita-berita yang cukup menarik ya tentang BLBI, likuiditas Bank Indonesia. Ini dia salah satunya, bahwa ada namanya The Ningkong yang nunggak dana BLBI, yang ternyata dulu pernah bekerja di perusahaan daripada BES ini ya. Kita coba lihat. Nah, di tahun 89 sampai 94, The Ningkong menjabat Managing Director di perusahaan-perusahaan properti seperti perusahaan kawasan industri milik Argo Manunggal Group yang dikendalikan keluarga The Ningking ya. Namanya hampir sama juga sih, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Jadi memiliki sejarah antar kedua orang ini sih. Tapi ya katanya sih belum bisa dipastikan apakah mereka memiliki hubungan. Sayangnya, lantaran terbatasnya informasi yang tersedia, tim riset CNBC Indonesia belum dapat memastikan hubungan kekerabatan jika memang ada antara The Ningkong dan The Ningking. Selain fakta bahwa The Ningkong sempat bekerja di perusahaan The Ningking dan bahwa keduanya sama-sama dilahirkan di Bandung ya. The Ningking juga sempat tersandung kasus BLBI, yang mana ia adalah pemilik bank Dana Utama yang ikut berhutang ke negara. Namun, menurut pemberitaan Detikcom pada 7 Februari 2006, The Ningking ternyata masuk ke daftar nama debitur yang mengantongi surat keterangan lunas bagus ya dari BPN. Merupakan bukti jaminan pembebasan dari tuntutan hukum atau yang biasa disebut dengan release and discharge.
Jadi sama juga ya, ada kena BLB tapi sudah dilunasi. Jadi kita aja sih beritanya. Jadi untuk BS ini masih aman ya. Lalu untuk IDX ini saya sudah download. Jadi kita langsung saja pindah untuk melihat fundamental daripada BS ini. Dan inilah dia laporan keuangan daripada BES yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita mulai dari pemegang sahamnya. Argo Manunggal yang sudah kita bahas tadi memegang 40%. Dan untuk posisi masyarakatnya 41%. Jadi masih dalam taraf yang aman. Untuk fundamental net profitnya 130 miliar rupiah. Kita coba cek. Untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk satuan. Jadi tidak perlu kita kali-kali lagi. Kita langsung masuk ke laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk ya. Itu sebesar 130 miliar rupiah. Jadi akurat di AT bisnis. Sehingga menghasilkan per 5,78 kali. Lalu untuk liquidity-nya masih aman ya. Beda dengan Asri saudaranya yang kurang bagus menurut saya. Kasnya bagus untuk BES ini. Kita coba cek asal lancarnya 2,4 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 433 miliar rupiah. Beda jauh banget. Jadi untuk aset lancarnya bagus BES ini. Lalu dari sisi turnover hari ini juga bagus 20 miliar rupiah. Hari ini naiknya banyak banget 9%. Bagus ya. Lalu jadi untuk BES ini sebenarnya bagus. Semuanya oke. Dari PR-nya 5,78, pemegang saham oke. Untuk pengendalinya nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan ya. Seperti yang tadi BRBI itu udah dilunasin tuh, jadi aman. Lalu untuk posisi masyarakatnya juga nggak sampai 50% ke atas. Turnovernya juga oke, 1M ke atas. Dan liquidity-nya sama MDLN itu masih boleh diinvestasikan. Tapi kalau asli sih janganlah, karena hutangnya lebih gede daripada aset lancarnya dan itu cukup berbahaya. Jadi untuk BES dan MDRN masih oke. Jadi kita aja saya tutup. Demikian pembahasan daripada saham-saham properti. Juara satu kita BES, lalu juara kedua akhirnya diperoleh oleh MDLN karena fundamentalnya lebih oke. Lalu terakhir adalah Asri. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.